selalu menolong dan menjaga kita. Dan saat ini kita mau bersama-sama merayakan Paskah. Walaupun berbeda dari tahun-tahun berikut yang lalu, tapi kita percaya dan yakin Tuhan kita tetap sama. Mari kita akan naikkan pujian kita, karena Allah kita, Tuhan kita baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memelihara kami Tuhan sepanjang hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dan kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami, melakukan kegiatan kami, bukan karena kami hebat, tapi karena kasih dan kemurahan yang dari-Mu saja. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, karena Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Engkau rela datang ke dunia, Engkau rela mati untuk kami, dan Engkau bangkit untuk kami, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa iman kami, iman percaya kami kepadamu tidak sia-sia, tapi Engkau hidup untuk kami semua. Bapa di surga, pada saat ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur karena kami boleh merayakan Paskah bersama-sama, mengingat kebangkitan-Mu dalam hidup kami, mengalahkan kuasa maut dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, walaupun acara kami di tempat kami yang berbeda, tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati semua peralatan yang kami pakai, kami semua yang mendengarkan, kami semua yang terlibat dalam acara ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baiklah pikiran kami, perkataan kami, ataupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menjadi keterusan dengan bagi saudara kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk melakukan pelayanan kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu Grace yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami, untuk kami semakin setia, untuk kami semakin mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar peran firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kita mengerti, kita semakin mengenal Tuhan kita, karena kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap kita, dan hanya karena Tuhan dibangkitkan, iman kita berbeda dengan yang lain, karena Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat Tuhan Yesus yang hidup untuk kita. Hanya Kau Tuhan hidup. Hanya
mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya di acara Paskah, perayaan Paskah pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati, menolong kami sepanjang hari ini. Dan sore ini Tuhan, kami rindu untuk kami bisa bersama-sama memperingati Paskah Tuhan, untuk kelas PPA pada saat ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami Tuhan. Terlebih lagi ketika kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, agar sungguh-sungguh Tuhan di momen Paskah ini kami benar-benar mengingat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan memperhatikan kami. Pada saat ini Tuhan, tolong kami Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan membuka hati juga pikiran kami, agar sungguh-sungguh firman-Mu mampu menjadi berkat bagi kehidupan kami saat ini, dan kami sebagai anak-anak-Mu mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kayaknya setiap tahun ya kita itu memperingati Paskah, gitu ya, bahkan merayakan Paskah. Kadang perayaan Paskah dengan Natal itu sudah kayak menjadi apa ya, kebiasaan gitu ya buat kita. Tetapi sesungguhnya kalau Bu Kris mau sampaikan, antara Paskah dengan Natal itu kadang kita lebih apa ya, euforia. Artinya apa? Kita lebih apa ya, meriah begitu ya dalam kita merayakan Natal ya. Tetapi sesungguhnya sebenarnya momen Paskah itu momen yang benar-benar bernilai lebih begitu. Karena apa? Justru Paskah itu mengingatkan kita betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, betapa Tuhan itu sangat memperhatikan kita ya, mencintai kita. Karena apa? Karena Dia rela mati ya. Bagi siapa? Bagi Bu Kris juga anak-anak sekalian. Nah, Bu Kris mau tanya kepada kalian ya. Biasanya kalau momen Paskah itu identik dengan apa, Dik? Apa nak? Dengan telur ya. Wah, nanti ada lomba-lomba yang berhubungan dengan telur Paskah ya. Lalu apa lagi? Ya, oh, cerita tentang penyaliban Yesus gitu ya. Nanti di gereja-gereja pasti ada drama tentang itu gitu ya. Nah, kali ini Bu Kris mau sampaikan ada 4 hal penting yang perlu kalian ketahui yang berkenaan dengan Paskah ya. Jadi Paskah itu tidak hanya sekedar momen kita memperingati, oh ada ornamen-ornamen penting seperti kayak telur, terus ada apa kisah-kisah tentang penyaliban Yesus dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ada 4 hal yang perlu kalian pahami tentang apa, Dik? Paskah ya. Mari kita perhatikan saat ini ya. 4 hal penting yang perlu kalian ingat selalu, yaitu di momen Paskah ini ya, adalah yang pertama, Paskah itu merupakan kisah penebusan ya. Jadi di masa-masa menjelang Paskah ya, ada cerita-cerita yang disampaikan ya. Misalnya tentang apa, bagaimana perjalanan atau pelayanan Yesus selama Dia di dunia ya. Yesus bersama dengan para muridnya ya. Jelas ya, Bu Kris tidak usah menjelaskan terlalu detail ya. Kalian sudah paham ya, bagaimana Yesus lahir ya di momen Natal itu. Lalu ketika Yesus Dia mulai beranjak dewasa, ketika Dia berumur 12 tahun, Dia ada di bait Allah, Dia apa ya, bercakap-cakap bertanya jawab begitu dengan ahli-ahli Taurat. Padahal waktu itu Dia masih kecil. Setelah itu bagaimana Yesus mempersiapkan diri, Dia berpuasa selama 40 hari ya di padang gurun, dicobai oleh iblis. Kemudian Dia memilih 12 muridnya, bersama-sama dengan para murid Dia melakukan pelayanannya selama berapa? 3 tahun. Setelah itu waktu berjalan, Yesus akhirnya sampai kepada misinya, yaitu apa? Yaitu untuk karya penebusan umat manusia. Yesus ditangkap, Dia disiksa, disalibkan,
bahkan mati di mana? Di kayu salib. Itu yang kalian pahami. Jadi yang pertama, hal penting yang pertama dari 4 hal yang perlu kalian ketahui tentang Paskah itu adalah kisah penebusan. Jadi Yesus datang ke dunia ini tidak sekedar dia datang, lahir begitu, tidak, tetapi dia punya misi. Ya. Misinya apa? Misinya itu yang pertama untuk menebus dosa manusia, dan dia sudah lakukan itu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal penting yang kedua adalah kisah kebangkitan Yesus. Jadi Yesus itu dia tidak mati terus selesai, sudah tidak ada ceritanya lagi. Ketika dia dikuburkan, di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu ya, karya kisah kebangkitan itulah yang disebut dengan Paskah itu. Kita akan buka Alkitab kita, kalau ada di kalian itu ada Alkitab, ya silahkan mari kita bersama-sama membuka di 1 Korintus pasal yang ke-16, pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 19 ya. Chris akan bacakan buat kalian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus dari kubur adalah puncak terpenting dari keyakinan kekristenan. Ya, jadi apa yang dimaksud dari ayat ini? Bahwa kita harus meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Jadi kita percaya bukan pada Allah yang mati, tetapi kita percaya pada Allah yang bagaimana? Hidup. Jadi hal kedua yang penting dari Paskah itu, yang pertama tadi kita harus memahami bahwa Paskah itu merupakan kisah penebusan. Kemudian yang kedua adalah kisah kebangkitan. Yesus memang mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Ini membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang bagaimana? Yang hidup. Jadi iman kita bukan iman yang sia-sia, tapi benar-benar iman yang bertumbuh, iman yang benar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, hal penting tentang Paskah adalah bahwa Yesus sebagai pusat dari perayaan Paskah. Jadi anak-anak, setiap kali merayakan Paskah akan banyak kegiatan ya, kegiatan yang seru-seru ya. Misalnya apa? Misalnya lomba, ya kalau anak kecil-kecil mengumpulkan telur gitu ya. Karena kita ini masih dalam situasi pandemi, kita tidak ada kegiatan secara offline. Artinya seperti dulu tahun-tahun yang dulu sebelum ada pandemi ini. Mulai tahun kemarin sampai dengan tahun ini ya, kita masih melakukan perayaan Paskah itu secara online ya, seperti saat ini. Tapi itu tidak mengurangi apa tadi keceriaan kita dalam kita merayakan Paskah. Nah, kita tetap bisa ceria ya. Ada lomba-lomba di PPA pun juga ada lomba-lomba secara online gitu ya, yang bisa kalian ikuti gitu. Nah, jadi setiap kali kita merayakan Paskah akan ada banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan yang dibuat oleh gereja, ya, oleh PPA. Beragam ornamen Paskah pun bermunculan ya. Salah satunya tadi seperti yang bisa Bu sampaikan, telur Paskah. Nah, jadi sebenarnya ya, kita tidak sekedar merayakan itu kayak kita merayakan Paskah, merayakan Natal gitu, enggak gitu ya. Tetapi bagaimana kita lebih menghayati ya, merenungkan bahwa sesungguhnya ya Yesus itulah pusat dari perayaan Paskah. Jadi Paskah itu tidak sekedar kita ngumpulin telur, lomba-lomba dan lain sebagainya.
Yesus itulah pusat dari perayaan Paskah. Kita merayakan Paskah itu merayakan apa? Ya merayakan kemenangannya siapa? Yesus atas dosa. Ya. Tadi yang bagian yang kedua jelas ya, dikatakan bahwa Yesus memang mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan iman percaya kita itu bukan iman yang mati, yang sia-sia, tidak, tetapi iman yang hidup. Dan kalau iman yang hidup itu berarti gimana? Harus iman yang bertumbuh. Jadi hal yang ketiga yang penting dalam perayaan Paskah itu adalah Yesus itulah ya pusat dari perayaan Paskah. Kemudian hal yang keempat yang terakhir, Paskah itu berbicara soal teladan Yesus. Apa yang kita bisa teladani dari Yesus? Ya, dari Yesus pada momen Paskah itu apa? Adalah ketaatan. Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia 100% manusia. Dia memberikan teladan pada kita. Teladannya apa? Yaitu orang itu harus berdoa beriman kepada siapa? Allah Bapa. Dan Yesus melakukan. Allah menghendaki Yesus harus mati. Ya. Dengan cara sebelum dia mati itu dia harus disiksa, disalibkan terlebih dahulu. Yesus tahu dia akan menderita seperti itu. Tapi dia menunjukkan apa? Ketaatannya kepada Bapa. Dia tidak menolak. Ketika terakhir sebelum dia diserahkan kepada para prajurit untuk disalibkan, dia mengadakan perjamuan, ya, makan malam gitu bersama dengan para murid. Nah, di situ Yesus membuat satu momen. Momennya apa? Momennya memecah-mecahkan roti dan membagikan apa? Anggur. Sambil Yesus mengatakan inilah tubuh. Ketika dia memecah-mecahkan roti. Dan sampai sekarang kita gereja-gereja mengikuti itu perjamuan Tuhan, ya, teladan Yesus. Nah, Yesus mau menunjukkan bahwa saya harus taat kepada siapa? Allah Bapa. Kalau memang Allah menghendaki saya harus menderita sebelum saya mati, demi siapa? Bukan demi saya, bukan. Ya, Yesus manusia dia enggak perlu, tetapi demi siapa? Grace dan juga demi siapa? Kalian semua. Yesus rela melakukan itu. Jadi kita bisa kita teladani, yaitu ketaatan Yesus kepada siapa? Kepada Bapaknya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pun dapat ya melakukan hal yang sama. Kita ini punya sesuatu yang bisa sesuatu yang telah diwariskan oleh Yesus. Apa warisan Tuhan buat kita? Yaitu tadi ketaatan. Ya, ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jelas, ya. Jelas ya, Dek, ya, ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang Paskah. Jadi kita tidak sekedar merayakan Paskah, kita rayakan Paskah, ramai dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pahami 4 hal ini. Paskah itu merupakan kisah penebusan. Paskah itu merupakan kisah kebangkitan. Sehingga kita meyakini, kita mengimani bahwa kita percaya pada Allah yang hidup. Ya. Iman kita harus hidup dan bertumbuh. Kemudian yang ketiga, Yesus itulah pusat daripada perayaan Paskah yang sesungguhnya. Jadi bukan rame-ramenya, lomba-lombanya, tidak. Tapi pahami bahwa Yesus itulah pusat dari perayaan Paskah itu. Kemudian yang keempat, Paskah itu berbicara tentang keteladanan Yesus. Taat kepada Allah Bapa. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti taat kepada Tuhan. Nah, kiranya hanya itu yang bisa disampaikan ya pada momen Paskah saat ini. Mari kita memahami, kita merenungkan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna di kayu salib. Ya. Dia hanya melakukannya sekali untuk selamanya. Ya, Yesus tidak disalibkan berkali-kali, tapi hanya sekali untuk selamanya. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Pahami firman Tuhan pada hari ini, imani dan syukuri. Bersyukur saya percaya kepada Tuhan,
Yesus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Allah yang terus bisa saya imani. Sehingga iman saya adalah iman yang hidup. Saya harus bertumbuh dan saya harus menghasilkan buah. Jadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong memberkati kami saat ini Tuhan. Sore ini Tuhan, kami bisa merenungkan firman-Mu dan kami bisa memahami bahwa ketika kami merayakan Paskah itu tidak hanya sekedar kami mau bersukacita merayakan Paskah yang begitu luar biasa, tetapi biarlah kami memahami bahwa Paskah itu adalah Yesus sendiri. Paskah itu adalah kami memperingati betapa Tuhan mengasihi kami, mencintai kami, sehingga Tuhan rela mati bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan kami dapat merenungkannya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari per hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bu Grace yang sudah menyampaikan renungan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita boleh menjadi pelaku firman dan kita boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan untuk anak-anak semua karena tiap kelas akan berbeda. Saya akan bacakan pengumuman untuk lomba untuk kelas melati sampai tuli. Ingat ya, kelas melati sampai tuli, membuat kreasi hiasan Paskah. Saya ulangi sekali lagi, lomba untuk kelas melati sampai tuli, membuat kreasi hiasan Paskah. Dan untuk kelas lili sampai anggrek akan membuat masker bernuansa Paskah. Sekali lagi, kelas lili sampai anggrek akan membuat masker bernuansa Paskah. Dan lomba-lomba ini wajib, hukumnya wajib dan harus dikumpulkan pada tanggal 13 April pada waktu mengambil bingkisan Paskah. Demikian pengumumannya. Nanti kalau kurang jelas silahkan nanti bertanya kepada mentornya masing-masing. Demikian pengumuman hari ini, dan puji Tuhan kita sudah selesai. Kita sudah akan mengakhiri perayaan Paskah kita pada hari ini, dan saat ini Ibu Grace akan menolong kita untuk menutup ibadah Paskah kita pada hari ini. Silakan Ibu Grace. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri perayaan Paskah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama menikmati rangkaian acara Paskah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan ada banyak hal yang boleh kami nikmati, kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah